Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Makannya sedikit crunchy-crunchy, manis. Ini sudah lama nih kakak makan di sini. Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh, Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ini itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat, mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Kasus kematian remaja cantik asal Cirebon, Vina bersama kekasihnya Eki terus menyita perhatian publik. Pasca difilmkan, kasus ini kembali mencuat mulai dari polisi yang mengeluarkan DPO tersangka yang masih buron hingga ayah korban Eki, seorang anggota polisi yang menangis meminta masyarakat Indonesia tidak berasumsi dan berdoa untuk anaknya. Bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terus menyita perhatian publik. Pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor tahun 2016 ini kembali mencuat setelah difilmkan Anggi Umbara. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. 4 hari yang lalu Polda Jabar mengeluarkan 3 daftar pencarian orang, mulai dari Peggy, Andi, dan Dani, yang salah satunya disinyalir merupakan otak dari kasus ini. Salah satu korban Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang merupakan korban pembunuhan saat itu bersama Vina, merupakan anak dari Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon, Ibtu Rudiana. Sang ayah pun mengunggah keresahannya hingga menangis meminta masyarakat Indonesia tidak berasumsi dan terus mendoakan mendiang anaknya. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami. 8 tahun berselang kakak Vina juga masih berharap 3 pelaku yang masih buron segera tertangkap. Enggak pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya yang cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Penerapan aturan Jalan Braga Kota Bandung bebas kendaraan atau Braga Beken yang dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu pekan ini memasuki pekan ketiga. Para pengunjung yang sengaja datang bertujuan untuk menikmati suasana Jalan Braga bebas kendaraan. Jalan Kota Braga pagi ini terlihat ramai oleh pejalan kaki mulai dari warga Bandung hingga wisatawan dari luar Bandung. Para pengunjung yang datang terlihat menikmati suasana Bandung Tempo dulu sambil berolahraga. Ya, dan untuk mengetahui keramaian di Braga Beken, kita sapa ada rekan Irfan Budiawan di lokasi. Halo Irfan, bagaimana Braga hari ini? Silakan. Irfan.
Ya, Juno dan juga pemirsa di kawasan Jalan Braga ini selama 2 hari, setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu, dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu dan juga hari Minggu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kawasan Jalan Braga Panjang ini dibebaskan dari berbagai macam kendaraan bermotor atau disebut dengan Braga Beken. Braga bebas kendaraan, di mana kawasan Braga selama 2 hari ini dikhususkan bagi para pejalan kaki. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya, banyak sekali para pejalan kaki, para wisatawan, tidak hanya dari warga Kota Bandung tetapi juga dari luar Kota Bandung. Nah, tidak hanya untuk melakukan kegiatan berjalan kaki saja, tetapi juga ada beberapa sajian-sajian yang dipersembahkan oleh pemerintah Kota Bandung, seperti ada kecapi suling yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga adanya para pelukis jalanan yang bisa Anda beli juga, ya tentunya lukisan-lukisan. Dan ini yang menarik pagi hari ini, ada kaulinan zaman baheula atau zaman dulu. Nah, kita lihat ini adalah gangsing, mainan gangsing zaman dahulu, ini juga disajikan oleh rekan-rekan dari pemerintah dinas Kota Bandung. Dan baik, kita akan juga berbincang dengan narasumber ataupun juga pengunjung yang hadir di Jalan Braga ini. Selamat pagi Teteh, dengan Teteh siapa? Nama aku Dela. Dela, Teh Dela. Ini dari mana nih Teh Dela? Aku dari Bandung, aslinya Bandung. Dari Bandung. Nah, ini ngapain aja di Jalan Braga di selama bebas kendaraan ini nih Teh? Jadi karena biasanya Braga itu penuh, jadi begitu tahu Braga ada Car Free Day, kita datang ke sini gitu buat jalan-jalan aja. Dan ternyata ada kegiatan ini, ada dari Disbudpar mengenalkan permainan zaman dulu gitu, kayak keren banget gitu. Padahal permainannya zaman aku aja belum main gitu, terus sekarang dikenalkan gitu. Jadi kayak keren banget, dan Braga ini biasanya penuh banget gitu kan, jadi keren banget sih. Oke, iya. baik. Kesan-kesannya seperti apa dengan adanya penerapan kawasan Braga bebas kendaraan ini Teh Dela? Kesannya sih lumayan bagus ya, mungkin untuk menurutku ini cukup bagus karena untuk mengurangi volume kendaraan yang macet juga gitu, untuk mengurangi kemacetan, program menutup Jalan Braga ini juga sangat bagus banget gitu, apalagi untuk olahraga cocok untuk pagi-pagi. Terima kasih Teh Dela. Ya, sekali lagi pemirsa, bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan Jalan Braga Panjang ini selama 2 hari ini bisa melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari berkuliner, ya, menikmati berbagai macam kuliner khas Kota Bandung. Ada restoran, kafe, dan coffee shop juga yang disediakan di sini. Baik, dari kawasan Jalan Braga di Braga Beken Kota Bandung, kita kembali ke studio bersama. Baik, Irfan, terima kasih atas laporannya langsung dari Braga yang memang 2 hari ini akan ada tadi bebas kendaraan. Dan kita lanjutkan pemirsa ke informasi berikutnya. Diduga akibat korsleting listrik, 8 rumah warga di Kota Solo, Jawa Tengah ludes terbakar. Sementara Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 900 meter. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ayo maju. Kebakaran hebat menghanguskan 8 rumah warga di samping bantaran rel kereta api Manahan, Kota Solo. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri setelah mendengar suara ledakan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari sebuah warung dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Kericuhan mewarnai eksekusi pengosongan paksa rumah mewah di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pemilik rumah tak terima eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Pinrang karena menganggap proses hukum masih berlangsung. Eksekusi rumah dilakukan setelah pemilik rumah terlilit hutang kredit di salah satu bank. Erupsi Gunung Semeru yang menghasilkan kolom abu vulkanik setinggi 900 meter terpantau CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi 10 kali gempa letusan dan 5 kali gempa hembusan. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga tetap waspada mengingat Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan yang dilakukan teman semasa sekolah yakni AP warga Surabaya.
Kejadian ini dialami korban selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Kasus yang viral di media sosial ini membuat korban berani melapor setelah mendapat dorongan dari netizen dan kerabatnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah sukses mendulang rupiah dengan berternak domba lokal. Usaha yang baru dirintis 1 tahun ini mampu menghasilkan cuan hingga ratusan juta rupiah setiap kali panen. Rutinitas ibu yang satu ini agak beda, bukan di dapur, tapi di kandang. Ya, Rina Triwahyuni, warga desa Kebon Bimo, Boyolali, Jawa Tengah, menghabiskan waktu untuk melihat dan memantau perkembangan domba-domba miliknya. Meski seorang wanita, semua pekerjaan dalam merawat domba dilakoninya sendiri, dari mulai memberi makan, vitamin, cek kesehatan, hingga memotong bulu domba. Awalnya Rina bekerja di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Namun karena keinginannya untuk mandiri, ia memilih pulang kampung dan merintis usaha beternak domba lokal. Sudah 1 tahun beternak, kini Rina sudah memiliki sedikitnya 150 ekor domba. Qadarullah, karena emang suatu alasan saya harus pulang kampung, dan alhamdulillah di kampung itu pekarangan sangat luas. Jadi saya idenya cuma pengen memanfaatkan pekarangan di kampung. Domba dijual secara kiloan, di mana setiap 1 kilo domba betina dijual dengan harga Rp58.000, sedangkan domba jantan dijual Rp73.000 per kilonya. Dari usaha ternak domba lokal ini, Rina bisa mendapatkan omset Rp200 juta setiap kali panen. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, gejala tidak enak badan kerap diidentikan dengan masuk angin dan cara pengobatan tradisional yang sering digunakan masyarakat adalah dengan kerokan. Nah, lalu bagaimana nih sudut pandang medis dengan kondisi masuk angin dan bagaimana pula dengan klaim kerokan bisa menyembuhkan? Ulasan dengan ahlinya kami hadirkan dalam Fakta Pedia berikut ini. Masuk angin itu tidak ada di dalam istilah medis ya. Jadi masuk angin adalah sebuah gejala di mana seseorang merasa tidak enak badan. Kondisi masuk angin ini tidak ada kaitannya dengan cuaca seperti dingin atau hujan. Misalkan orang itu merasa masuk angin, gejalanya apa? Gejalanya misalkan orang sendawa-sendawa atau badannya pegal-pegal. Sendawa-sendawa bisa dikaitkan dengan gejala yang timbul dari gangguan pencernaan, misalkan gangguan lambung. Istilah kerokan untuk meredakan masuk angin sebetulnya tidak dibenarkan ya dalam medis, karena kalau kerokan itu kan memicu untuk pecahnya pembuluh darah, karena kan kita menekan benda tumpul bagian tubuh kita sehingga bagian tubuh kita kan merah-merah ya. Kalau pembuluh darahnya pecah tentunya di lokal ya, misalnya di area lokal di badan, akan menimbulkan bekas pada kulit, atau ternyata orang tersebut memiliki gangguan perdarahan, itu akan menimbulkan efek yang lebih bahaya tentunya. Yang pertama itu sugesti, yang kedua itu efek dari kelelahan. Yang pertama tentunya istirahat, ya. Selain istirahat juga menjaga pola makan, ya gitu. Pemirsa, salmon merupakan ikan yang dagingnya kaya nutrisi omega 3 sehingga baik untuk kesehatan otak. Nah, di Surabaya ada olahan salmon yang sangat spesial yang dimasak crispy dan dipadu dengan sayur semanggi serta sambal woku khas Manado. Inilah olahan salmon goreng crispy, sajian kuliner salah satu restoran di Surabaya, Jawa Timur. Kuliner ikan yang dagingnya kaya nutrisi omega 3 ini sangat spesial karena dipadu dengan sayur semanggi dan sambal woku khas Manado. Untuk membuatnya cukup mudah. Pertama, siapkan daging salmon lalu digoreng dengan api kecil. Agar tidak lengket, siram daging salmon dengan butter dan dibolak-balik. Setelah matang, siapkan daun semanggi lalu tumis dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Kemudian siapkan sambal woku khas Manado yang telah dihaluskan.
Daging salmon crispy perpaduan sayur daun semanggi serta sambal woku pun siap disajikan. Masakan ini digemari pecinta kuliner karena rasanya gurih, terlebih dipadu dengan daun semanggi khas Surabaya, serta sambal pedas sehingga sangat menggugah selera. Ternyata ngeblend banget gitu rasanya, jadi enak banget sih intinya. Bagaimana? Tertarik mencicipinya? Nah, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah atau menikmati langsung di restoran yang ada di kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin News Siang pemirsa. Kita awali segmen ini dari informasi haji, di mana seorang WNI melakukan perjalanan menuju Arab Saudi dengan bersepeda dari Malang, Jawa Timur. Perjalanan yang dilakukan sejak 6 bulan lalu berbuah manis dan tiba dengan selamat kemarin di Madinah, Arab Saudi. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023 demi ke Tanah Suci. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan melakukan perjalanan menggunakan sepeda kesayangannya. Jalan paling berat itu bahasa dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di mana di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini ya Allah. Tapi insya Allah saya yakin saya bisa. Meski telah menginjakan kaki di Madinah, namun Sayudi masih menunggu konfirmasi terkait perizinan menunaikan ibadah haji. Pasalnya hingga kemarin ia masih menunggu visa. Saya sebenarnya sih kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan, ya kita ikutin aturannya. Jangan kita paksa. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait dirinya bisa berhaji atau tidak. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Usia lanjut tidak menjadi penghalang bagi seorang kakek di Pasuruan, Jawa Timur untuk bisa menjalankan ibadah haji. Seperti impian kakek 85 tahun terwujud saat dapat pergi ke Tanah Suci berkat ketekunannya menabung dari upah sebagai buruh tani. Di gubuk reot inilah kakek Abdul Hari tinggal dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Gubuk berukuran 3 x 5 meter jadi peneduh sang kakek tinggal seorang diri selepas istrinya meninggal dunia tanpa dikaruniai anak. Untuk kebutuhan hidup, kakek Abdul memasak masih dengan cara tradisional menggunakan tungku. Namun di balik kesederhanaannya, kakek berusia 85 tahun ini justru berhasil menyisihkan uangnya untuk pergi menunaikan ibadah haji. Berkat ketekunannya menabung hasil upah buruh tani dan menjual kayu asam, kini ia segera mewujudkan mimpinya pergi ke Tanah Suci. Sehari-harinya kerja ke orang di sawah itu. Ya. Terus bisa naik haji ini awalnya gimana ceritanya? Ya jual kayunya itu terus ditabung, itu terus dibuat daftar seperti itu. Mulai 2018. Sendiri, sebatang kara. Rencananya Abdul Hari berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2024 melalui kloter 32. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.